mereka mulai mendekat, mulai mau menekan energinya itu menekan Abah gitu, mulai makin mendekat. Oh, naga-naganya sih mereka mau menyerang. Akhirnya Abah semedi gitu, bersila seperti meditasi gitu, meditasi. Akhirnya dalaman Abah yang keluar. Begitu dalaman Abah keluar, tertawanya mengerikan. Tertawanya tuh sembari keluar, sembari tunduk sedikit, sembari Abah tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat melihat malam. Pada kali ini Abah mau bercerita tentang eksplor pemakaman di Bandung Selatan. Suatu saat Abah berpikir akan berjalan-jalan ke rumah teman. Kebetulan teman itu rumahnya ada di sekitar pemakaman umum di Bandung Selatan. Pada malam Jumat Abah pergi ke rumah teman itu, sudah janjian tentunya melalui HP, dan teman itu ada menunggu kedatangan Abah. Abah datang ke situ, kita ngobrol-ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, sembari bercerita ke sana ke sini. Pada sekitar malam hari, sekitar jam 11 malam, barulah Abah bilang ke teman bahwa Abah mau mengeksplor lah istilahnya, ingin tahu keadaan pemakaman itu pada malam hari. Akhirnya tiba jam 11 malam, Abah pergi ke sana, ke pemakaman itu, menelusuri gang kecil, jalan kecil yang di sini pemakaman, sini benteng. Dari benteng itu Abah belok kanan, jadi tersembunyi dari perumahan. Ketika Abah sampai situ, Abah begitu menelusuri gang itu juga sudah terlihat beberapa makhluk yang beraneka ragam bentuk. Oh, sepertinya di pemakaman ini penuh makhluk gaibnya, banyak gitu. Di sebelah kiri yang paling dekat itu terlihat yang tinggi besar, yang memakai anting di hidung, di telinga, yang berkepala gundul, perut besar. Di samping itu sudah ada rombongan yang lain yang bentuknya, semuanya bentuknya aneh-aneh gitu. Yang bulu-bulunya panjang, terus seperti, tapi Abah rada pengen ketawa juga kalau ingat bahwa mereka itu bulu-bulunya itu seperti bulu burung, ada satu burung lah. Mereka begitu Abah menelusuri gang itu, belok ke kanan ke balik benteng, mereka mengikuti terus. Dan di sebelah sini, pemakaman sebelah sini itu banyak sekali makhluk-makhluk yang mungkin mereka tahu maksud Abah ya. Jadi mereka itu seperti berkumpul untuk menyambut atau apalah. Mungkin mereka pikir mungkin ini orang mau apa sini. Dan di ujung sebelah sana ada yang matanya sebesar begini nih, matanya sebesar begini, berotot, sempat geli juga lihatnya, matanya gede amat, berotot amat gitu. Tapi dia agak jauh sebelah sana. Yang dekat-dekat ini yang galak-galak, yang ada yang kurang lebih tinggi dari Abah sedikit gitu. Cuman yang berbulu-bulu itu, yang panjang itu, bulunya panjang gitu. Seperti gimbal, bulu-bulu gimbal. Dan mukanya, wajahnya terlihat ganas, galak. Ketika Abah diam di balik tembok itu, mereka mulai mendekat, mulai mau menekan energinya itu, menekan Abah gitu, mulai makin mendekat. Oh, naga-naganya sih mereka mau menyerang. Abah tetap bertahan dengan fisik. Salah satu mendekat, yang besar itu menyerang mau memegang tengkuk Abah, mau megang tengkuk. Abah menghindar sampai Abah tangkis, hantam. Oh, dia agak terjajar. Ketika sebelah kanan langsung menyerang, menyergap, menerkam Abah. Sedang ini menangkis, dia menerkam. Abah ucap sesuatu semari di siku. Dia terjajar, jatuh. Tiba-tiba dari depan datang lagi. Rupanya karena besar, mau menutup badan Abah gitu. Abah lakukan gerakan colokan ke sininya, colokan ke sananya.
tak dicolok, mundur juga. Yang lain mulai maju semua. Di situ kewalahan nih kalau pakai jasad nih, kewalahan. Akhirnya apa? Semedi gitu, semedi apa? Bersila seperti meditasi gitu, meditasi. Akhirnya dalaman Abah yang keluar. Begitu dalaman Abah keluar, kan kalau halus kita tuh bisa berubah-ubah sesuai keinginan kita. Sebetulnya itu nggak boleh sering-sering itu. Cuman ya kalau lagi bencana, lagi apa, lagi ini, Abah suka seperti begitu. Keluarlah halus Abah. Keluarnya itu besar juga, besar berbulu. Jadi yang tadi rata-rata berbulunya sekian tingginya, yang gedenya yang ini, yang gundul, Abah tuh besarnya seperti yang gundul tapi berbulu langsung Abah begitu keluar tertawanya bukan hahaha, bukan gitu, tertawanya mengerikan. Tertawanya tuh sembari keluar, sembari tunduk sedikit, sembari Abah tertawa lebih mengerikan dari tertawa mereka. Begitu melihat halus Abah bisa berubah seperti demikian, pastilah yang suka metafisik atau Mbrogo Sukmo bisa lah itu tahu hal gitu. Gentarlah mereka semua. Akhirnya yang besar itu karena Abah juga berubah besar, yang gundul itu Abah pegang ininya. Terus Abah bilang sebenarnya pakai bahasa Sunda, tapi kira-kiranya Abah bilang gini, saya kesini bukan mau cari ribut, saya pengen tahu isi-isi dari makam-makam ini sebetulnya bagaimana keadaannya pada waktu ini. Jadi bukan mencari ribut, cuman kalian tiba-tiba menyerang, menekan, ya terpaksa saya ngelawan gitu. Akhirnya mereka semua duduk bersila, tinggal Abah, halus Abah yang berdiri sendiri. Makanya diam aja, tonton apa yang terjadi, jangan ganggu. Mereka mengiyakan, silakan, karena sudah ketakutan juga mungkin kalau Abahnya bisa seperti begitu. Sudah begitu, jalanlah, mulailah di makam pertama. Di makam pertama, begitu halus Abah menengok ke dalam makam gini, tiba-tiba ada sosok warna abu-abu yang terlihatnya, wah, ilmunya lumayan gitu, powernya besar gitu. Tiba-tiba begitu Abah lihat makam pertama gini, halus Abah melihat makam pertama, tiba-tiba dia keluar menerkam secara cepat. Abah pegang lehernya, tapi dia udah keburu pegang di sini, merekam gitu. Akhirnya dorongan, Abah dorong ke sana, dia dorong ke sini, dorongan. Akhirnya Abah baca asma Allah, Abah baca, mulailah kuku tangan Abah nih mulai keluar. Dia krepot, udah terasa lemas, pegangannya mengendor, Abah banting ke bawah. Dia banting ke bawah ke lubang itu. Dia ngucap apa coba? Dia mengucap, begitu kebanting ke bawah, begini miring ke bantingnya. Dia mengucap Alhamdulillah. Abah kaget, kok ngucap Alhamdulillah? Keluar ini darah dari mulut, dari hidungnya keluar darah. Terus ini air matanya keluar. Abah tanya kenapa? Saya itu terkunci di badan si yang meninggal. Yang meninggal itu udah jadi tulang, sebetulnya udah jadi ini, cuman jadi itu ilmu yang terkunci di jasad seseorang. Dulunya dari hidupnya tuh mengunci dengan jasad. Biasanya perjanjian tuh. Akhirnya sesudah dia bilang Alhamdulillah, dia bilang Allahu Akbar. Mulailah terlihat mencair seperti membusuk seperti airnya jadi cairan menyerap ke dalam tanah, hilang aja, tidak ada si sosok tadi, hanya tinggal tulang belulang si manusia itu yang dimakamkan itu. Jadi kesimpulannya ini ilmu yang dibeli dengan perjanjian bahwa tidak akan terlepas gitu dengan jasadku terkunci gitu. Sebenarnya dia menunggu momen yang bisa melepaskan itu. Jadi itu termasuk siksa kubur itu seperti begitu termasuknya. Jadi terkunci terus di sana. Abah istirahat dulu sebentar, berpikir, istirahat dulu sebentar. Lanjut Abah ke depan makam itu, ada makam ke depan makam itu. Ketika Abah lihat di situ terlihat seperti pocong
Pocong maksudnya si kain kafannya masih putih, masih belum ada kotor-kotor atau gimana, berarti makam baru. Ketika Abah lihat masih ada sosok si yang meninggal itu, masih ada di situ. Terus Abah tanya, lu nggak lagi ngapain sekarang di sini gini-gini? Saya nggak bisa pergi dari sini, katanya. Kenapa nggak bisa pergi? Saya terkunci juga. Tapi itu bukan ilmu. Si manusia itu terkunci di jasadnya. Kenapa terkunci? Apa perbuatan kamu selagi hidup? Saya selagi hidup tukang bongkar rumah. Kaget. Apa urusannya bongkar rumah dengan jasad terkunci? Si rasa terkunci di situ, nggak bisa keluar dari makam. Apa urusannya? Ternyata dia itu selagi hidupnya kalau membongkar rumah memakai ilmu sirap, ilmu mengunci. Si punya rumah tidak bisa bergerak, walaupun dia mendengar suara kretak-kretek atau tidak bisa bergerak, terkunci. Jadi kalau pakai sirap mereka pulas, manakala ada salah satu atau apa yang bangun tidak akan bisa bergerak, terkunci. Jadi selama dia menjalankan praktek bongkar rumahnya, dia memakai ajian itu. Abah pikir, kamu dulu operasi daerah mana? Pengen tahu aja. Sampai pakai ilmu gitu, berarti operasinya bukan di rumah-rumah kecil. Ngapain di rumah kecil pakai ilmu tinggi, ilmu pengunci gitu? Nah, dia berkata bahwa dia melakukannya tuh di perumahan-perumahan yang besar-besar. Di perumahan orang-orang kaya. Orang-orang kaya di Bandung gitu. Ya mungkin daerah mana lah. Mungkin daerah elit lah. Daerah mana yang memang hartanya banyak gitu. Ya dia minta tolong untuk didoain. Kalau Abah sih bebas-bebas aja ngedoain, Abah doain aja gitu-gitu. Terserah lah dia mau terkunci di situ terus atau sama Allah diampuni, udah beres didoain, tinggalin aja. Pindahlah ke makam yang lain. Makam yang selama hidupnya dia pemabuk. Mabuknya bukan mabuk minuman. Dia mabuknya mabuk narkoba. Taunya dari mana? Dilihat kosong nih. Kosong. Mana isi yang ini? Ternyata di pinggir makam itu ada sesosok yang sedang berjalan-jalan, terbungkuk-bungkuk, ini terbungkuk-bungkuk. Abah panggil, woi sini. Begitu berhadapan, ditanya, lagi apa di sini? Dia pas tanya itu ngomongnya udah nggak benar. Jadi ngomongnya kemana aja, udah nggak nyambung. Ditanya lagi apa di sini, dia bilang kemana teman saya, dia bilang gitu. Teman yang mana? Itu teman saya yang itu mana? Gitu. Dia bicara sendiri, bicara aja seperti bicara sama seseorang, tapi tidak ada lawan bicara. Oh ini yang ditanya, lu makan apa? Lu memang apa? Ini seperti begini. Ini katanya obat, mana minta obat gitu. Oh berarti ini narkoba gitu. Pergi lagi ke makam yang lain. Ini makam kelihatan bagus nih. Tanahnya juga agak lebar. Makamnya juga bagus. Penasaran nih, kalau yang bagus gini isinya apa nih? Jadi Abah cerita gini, explore kayak gini bukan untuk memburukan orang lain, bukan. Maksudnya yang terlihat seperti begitu untuk mudah-mudahan manfaat untuk kita sebagai contoh atau apapun lah. Jadi manfaat lah. Begitu dilihat ke sana, ke makam yang bagus itu, yang pakai tutup dan sebagainya. Di dalam ada orang yang telentang. Dalam telentang itu si perutnya dari kecil membesar. Akhirnya perutnya seperti pecah. Begitu pecah, keluar uang merah, uang biru, keluar uang merah. Banyak kan uang merah. Nanti mengecil lagi. Nanti dari mana datangnya? Dari mulutnya seperti dimasukin uang. Masukin uang. Lama-lama membesar, pecah. Bayangin aja sakitnya. Sakitnya tidak berhenti-henti. Uang masuk, kepokan ke mulut. Memang kalau secara logika mana bisa masuk uang, gepokan masuk ke mulut. Tapi ya begitulah terlihatnya. Masuk, makin besar, meledak. Jadi pecah perutnya. Terus Abah tanya,
Kenapa tuh duitnya banyak bener tuh? Terlihatnya dia pakai, mau percaya mau enggak terserah, terlihatnya dia memakai baju coklat seperti seragam pekerja, entah pekerja apalah, pokoknya seperti seragam pekerja pegawai, tidak tahu pegawai apa, Abah juga tidak tahu. Oh, ini mungkin yang makan duit yang bukan haknya atau duit yang halal. Ya silakan aja, begitu dia minta didoain gini, doain, saya doain, tiba-tiba dari belakang ada sosok besar yang menjawil saya gitu, menjawil. Apa saya bilang? Udah, jangan ikut campur. Maksudnya, udah aja, udah bagiannya dia hidup, dia bagiannya seperti begitu. Nggak usah ini. Nanti salah lagi katanya gitu. Ya saya bilang kalau ngedoang nggak apa-apa dong. Udah selesai gitu. Pindah ke satu makam yang agak energinya agak terasanya agak menyeramkan. Terasanya tuh energinya tuh agak menyeramkan. Begitu Abah sampai sana, baca lagi, dilihat di dalamnya. Itu ternyata terlihat seseorang, maaf, ini seorang laki-laki. Seorang laki-laki sedang diuyak-uyak sama dua makhluk gaib. Diuyak-uyak alat vitalnya. Abah aneh, ini apa masalahnya kok kayak begini gitu. Begitu Abah tanya, kenapa gini, si orangnya tuh minta tolongin. Abah mau ngedoa, si makhluk yang dua lagi nguyak-nguyak itu, yang satu nyerang keluar, menerkam, terjadilah keributan. Abah banting lagi ke bawah, keluar lagi, waduh repot. Si ini tadi yang ngejawil itu, akhirnya dia ikut campur ke dalam ikut campur membereskan itu. Jadi melarang untuk menyerang dan sebagainya. Tapi tetap dia si makhluk itu tetap frontal ini gerak terus. Akhirnya sama si yang besar itu, si makhluk itu keluar terlempar. Ternyata makhluk itu juga inginnya di luar makam itu. Dia terlempar ke pohon, seperti ke pohon. Si buntutnya panjang, warna abu-abu, buntut panjang, di ujungnya seperti buntut singa, ada bulu. Terus si badannya abu-abu seperti kera, tapi kera yang panjang itu badannya, nggak kera pendek, ini panjang. Terus matanya beringas. Saya berpikir ini kalau makhluk ini keluar bahaya, bakal mengganggu manusia atau dan sebagainya, karena ini kelihatannya beringas. Akhirnya Abah doa, keluar seperti jaring, tarik dari pohon itu, jaring ditarik, dibantulah sama si yang besar itu, dimasukkan lagi ke kubur, dimasukkan lagi ke liang kubur itu sama si yang badan besar ini, langsung seolah-olah ditumpukin tanah, ditutup lagi. Abah hanya memberikan ram seperti ram kawat biar nggak keluar lagi, tutup sama ini, selesai. Aduh, rada tegang juga. Ini rada keras yang barusan. Si badannya tuh kuat gitu, seperti otot-otot gitu kan. Beres aja situ. Pergi lagi lah ke sana. Sedang pergi ke lubang yang lain, ke makam yang lain maksudnya. Ternyata di sana ada satu sosok Kunti. Aduh, itu Kunti. Dia dari agak jauh sih, melihat ke Abah sembari tersenyum, terus rambutnya gini. Terlihat mukanya, biasanya tidak terlihat mukanya, biasanya hitam, beratnya. Kunti hitam. Ini enggak, mukanya terlihat tersenyum sembari seperti yang menggoda. Aduh, Abah tuh kaget ada, pengen ketawa ada, lumayan juga nih. Abah disenengin sama Kunti ini. Senyum dia, pengen dideketin. Abah nggak mau deketin, dimain aja di situ. Abah larilah ke lubang yang lain. Di lubang itu orang ada empat seperti ada empat, mungkin tetangga, walau alam lah. Ada 4 orang di situ.
sedang bermain, seperti main kartu, si mukanya empat-empatnya hampir nempel ke kartu, jadi ke meja seperti lapak gitu. 4 orang main kartu, empat-empatnya seperti kepalanya mau menempel ke meja, melihat kartu itu, biji-biji kartu itu semuanya melihat gitu, nggak ada bisa gini, nggak ada, semuanya gitu aja, nggak bisa tegak, nggak bisa, semua aja nggak bisa lihat ke atas, nggak bisa, gini aja semua sembari memegang kartu. Ini mungkin ya, Abah pikir yang kalau sama logikanya sih kena. Sekarang kalau orang lagi main kartu gitu, fokusnya udah kartu aja, nggak ada lihat kiri kanan, kartu aja. Berjudi main kartu. Selesai melihat itu, lucu juga ya, kalau kita pikir mah lucu, sebetulnya kan ngeri. Selesai itu pindah lagi ke makam lain. Tahu nggak permainan yang jangan tersinggung, memang ini kelihatannya seperti begitu. Ada permainan yang pakai maciok pakai itu plastik yang gitu. Tahu nggak apa yang mereka lihat, apa yang di mata mereka? Si maciok itu nempel di mata mereka seperti gini. Jadi mata mereka tertutup oleh maciok. Kerjanya gini, plak plok. Selesai lihat itu, berangkat lagi ke lubang yang lain. Begitu lihat lubang yang lain, kalau hal-hal yang mengerikannya menyangkut sesuatu yang vital, abang nggak mau cerita lah, itu terlalu ngeri lah, terlalu nggak tega lah nyeritanya. Satu gambaran lagi, begitu melihat makam itu dari jarak sekian udah terasa wangi. Wah, ini wangi nih, makam wangi nih. Begitu doa, dilihat ke dalam, tidak ada sosok di dalam, tidak ada kafan, tidak ada sosok, tidak ada, kosong. Hanya yang tercium bau wangi yang wangi aja, wangi luar biasa. Menurut pikir Abah, inilah yang ada dalam hidupnya, ada dalam ridho yang maha kuasa gitu, dalam ridho, karena wanginya itu luar biasa. Sebetulnya wanginya itu juga berpengaruh ke makam-makam yang lain. Jadi yang sedikit demi sedikit makam-makam yang dekat itu seperti Allah berikan rahmat ampunan, jadi menyebar. Si wangi itu menyebar membuat yang sekelilingnya tuh mungkin itu dapat ampunan dari Allah. Jadi dari wangi keilmuannya, pasti ilmunya kan yang itu, ilmu agamanya gitulah. Berkah karomah dari wangi itu membuat yang sekitarnya seperti yang mendapat ampunan. Taunya dari mana? Dari sebelahnya itu, mereka itu seperti mendapatkan angin segar atau energi yang positif yang membuat mereka nyaman di sana. Abah pikir selesailah sudah penelusuran Abah atau explore Abah pada makam di Bandung. Akhirnya Abah balik ke jasad, diantar sama yang itu, yang tadi diantar masuk ke jasad. Begitu Abah sadar kembali, masuk ke jasad kembali, si makhluk-makhluk yang lain itu seperti yang Omi minta, seperti ke orang tua gitu kan, suka cium tangan gitu kan, seperti gitu ya. Abah juga nggak tahu apa gimana ya, pokoknya mah kebaikan ya, lawannya kebaikan lagi aja kan, yang menentukan segala itu Allah. Begitulah. Jadi kesimpulan yang Abah pikir itu, manusia waktu di dunia, apa yang dia paling sukai, apa yang dia paling sering kerjakan, yang tiada henti, itulah akan jadi gambaran di alam kubur. Bila melupakan, meninggalkan ibadahnya, mengingat Allahnya, hanya melulu mengerjakan sesuatu pekerjaan yang dia sukai, kejadiannya di dalam alam kuburnya akan seperti demikian. Itulah kira-kira yang disebut siksa kubur. Apa yang kita sering lalu sekarang, kalau kita pikir gini, saya sehari-hari main HP terus, tidak henti, pagi, siang, sore, malam main HP terus, melupakan ibadah, melupakan
kewajiban-kewajiban dalam segala macam lah. Kira-kira masuk alam kubur, apakah saya akan di alam kubur tiba-tiba menjadi orang yang baca Quran? Kan mustahil. Kalau kita biasa main dengan atau lingkungan kita atau pekerjaan kita, senangnya kita bergaul di tempat-tempat yang tempat bersenang-senang lah, bersenang-senang. Selalu tiap hari punya duit, tempat bersenang-senang, wah bersenang-senang. Apakah mungkin kalau kita nggak keburu tobat, apakah mungkin kita di alam kuburnya itu kita dalam keadaan ibadah atau zikir atau baca Quran atau baca? Mungkin nggak mungkin. Jadi semua perilaku kita yang kebiasaan di dunia ini apa aja itu kan kalau tidak keburu tobat di dunia ini, tobat menobati hal-hal yang seperti yang selalu kita gauli atau kita kerjakan sehari yang terus menerus, sebelum kita tobat maka itu kan terbawa ke kuburan, ke alam kubur, maksudnya ke alam kubur akan terbawa itu. Maka ingatlah ada waktunya ibadah, ada waktunya hobi, apapun hobi apa, oh saya hobinya kan nggak haram ini, ya nggak haram kalau melupakan ibadah sampai lupa ibadah, ya akhirnya itulah jadinya. Jadi di sini apa tekankan ya baguslah, baiklah membagi waktu untuk hobi, untuk kewajiban, untuk ibadah dengan porsi masing-masing. Insya Allah itu akan menyelamatkan kita pada nanti akhir, karena ajal itu kan pasti. Ajal itu pasti. Makanya ingatlah untuk pertobatannya dan sebagainya. Bukan Abah ngajari, cuman Abah memberi masukan lah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Demikianlah cerita Abah pada malam hari ini, cerita tentang eksplor makam di Bandung Selatan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.